Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Putri Hazani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang yang pertama ada peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam pada masa merebut kemerdekaan adalah dengan memberikan dorongan moral melalui ceramah atau khutbah agama. Salah satu contohnya adalah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang bertujuan untuk membangkitkan semangat untuk melawan penjajahan atau agresi dari sekutu pada saat itu. Yang kedua, ada peranan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Salah satu peran penting pesantren dalam perang kemerdekaan adalah terlibatnya dalam perjuangan melawan penjajah. Ketika Jepang memobilisasi tentara peta atau pembela tanah air guna melawan Belanda, para kiai dan para santri mendirikan tentara Hizbullah. Yang ketiga, ada peranan organisasi Islam pada masa perang kemerdekaan. Peranan organisasi Islam pada masa perang kemerdekaan adalah membantu pemerintahan dalam hal menyangkut tentang keagamaan dan pemahaman rohani yang diharapkan dapat mempererat tali toleransi antar umat beragama demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ada hal yang dilakukan organisasi Islam pada masa perang kemerdekaan. Yang pertama ada organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI atau sekarang Serikat Islam atau SI. Yang pertama adalah bergerak dalam bidang politik dan ekonomi. Yang kedua adalah menghimpun pedagang muslim, terutama pedagang pribumi, khususnya pedagang batik. Pedagang batik pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Selanjutnya, membantu anggota yang kesulitan dalam bidang ekonomi, memajukan pengajaran dan semua usaha untuk mempercepat naiknya derajat para masyarakat, memperbaiki pendapat-pendapat keliru tentang Islam, mengajarkan untuk hidup menurut perintah agama. Yang kedua, ada organisasi Muhammadiyah. Yang dilakukan oleh organisasi ini yaitu melakukan usaha untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, meningkatkan kecerdasan dengan menyediakan sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah khusus agama. Selanjutnya, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Selanjutnya, ada organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Yang dilakukan oleh organisasi ini yaitu menentang penjajah. Yang kedua, mengeluarkan pernyataan politik yang isinya adalah: pertama, menolak kerja rodi yang dibebankan penjajah kepada masyarakat pribumi. Yang kedua, menolak rencana ordonansi atau peraturan pemerintah tentang pernikahan tercatat. Yang ketiga, menolak adanya milisi atau wajib militer. Yang keempat, menyokong GAPI dalam menuntut Indonesia yang memiliki parlemen kepada pemerintahan kolonial Belanda. Dan terakhir, yang kelima, yaitu hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya pedagang Islam dari luar negeri ke Indonesia itu membuka cabang ekspor dan impor. Yang kedua, kita lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, banyaknya hasil karya ulama berupa buku tentang ajaran Islam terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran. Yang keempat, memperkaya dalam bentuk arsitektur, terutama bentuk-bentuk masjid. Yang terakhir, mengajukan sikap bersatu, rukun, dan bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.